Oke, untuk yang selanjutnya ini ciri-ciri pelanggan yang keempat ya. Ini saya sebutkan ciri-ciri pelanggan yang keempat ini adalah pelanggan yang sangat waspada sekali. Karena keseringan mungkin kena tipu ya. Keseringan beli online kena tipu, akhirnya selalu waspada ini. Ini ada pelanggan, beberapa nggak banyak juga yang seperti itu. Pengen beli ayam di SMFC Faktor Lumajang ya, tapi nggak pingin kena tipu. Sudah saya video call beserta kandang di SMFC Faktor Lumajang, sudah saya video call. Oke, sudah saya kasih tunjuk ayamnya, video call langsung, ini ayamnya, bobotnya sekian, videonya ada di Telegram, sudah saya jelaskan seperti itu. Oke, minta KTP, oke, tak kasih KTP saya. Oke, sudah saya kasih seperti itu, tapi masih berat mau transaksi. Itu ada yang seperti itu. Jadi orang ini antara satu ini memang mau nanya-nanya tok, nggak beli, atau memang orang ini trauma, takut ketipu seperti sebelum-sebelumnya. Orang yang seperti itu tetap saya layani dengan baik, nggak pernah saya marah-marahin, meskipun orang hanya tanya-tanya saja, tanyanya panjang-panjang ternyata nggak beli, saya nggak pernah marah sama orang seperti itu. Mungkin orang seperti ini butuh referensi tapi belum punya rezeki, nggak apa-apa dulu. Tak doakan rezekinya orang yang seperti itu lancar, supaya kalau sudah saya beri penjelasan rezekinya belum ada, mudah-mudahan segera dapat rezeki, mudah-mudahan segera dapat ayam dari SMFC Faktor Lumajang. Saya nggak pernah marah-marahin orang seperti itu, karena saya juga pernah mungkin dulu ada di posisi seperti itu. Oke, jadi saya ngaca kepada diri saya sendiri. Dulu saya sendiri kalau uangnya belum ada, saya nanya dulu, kepingin hati ini puas gitu loh. Tapi setelah dijelaskan sama ownernya, ternyata mungkin uang saya belum cukup gitu. Saya kena omelin sama dulu orang-orang yang saya tanyain seperti itu. Sampai sekarang saya ingat siapa itu orangnya, seperti itu saya ingat. Cuma gimana cara saya sekarang nggak menjadi orang yang seperti itu. Jadi gimana caranya saya melayani orang yang seperti saya dulu dengan baik dan benar. Saya sabarin, saya doakan biar rezekinya gampang ya, biar segera dapat rezeki, biar segera dapat ayam dari SMFC Faktor Lumajang. Itu ada. Oke, jadi sudah saya jelaskan bosku, kalau memang takut kena tipu, oke, silakan telepon ke saya langsung, video call, minta izin dulu lewat WhatsApp. Mas, saya mau transaksi, cuma saya takut kena tipu, ini bener apa enggak dengan Charlie SMFC, izin mau telepon boleh atau enggak, silakan WA seperti itu. Kalau sudah minta izin mau WhatsApp, saya luangkan waktu untuk video call. Nanti takutnya kalau tiba-tiba video call saya lagi ngontrol kandang, nggak pegang HP, akhirnya teleponnya nggak saya angkat, nanti takutnya tersinggung. Oke, seperti itu bosku. Jadi kalau mau telepon izin dulu, nanti setelah izin saya telepon balik nggak apa-apa, biar saya yang menelpon. Seperti itu. Ada pelanggan yang waspada penuh ini minta ayamnya dikirim terlebih dahulu lah, yang seperti itu konyol bosku. Oke, kalau beli di SMFC Faktor Lumajang sudah pasti ayamnya dikirim. Setelah uang ditransfer, kita nunggu jadwal pengiriman, ayam sudah pasti dikirim. Kalau ayam tidak dikirim, nama baik SMFC Faktor Lumajang sudah pasti hancur. Oke, sudah pasti saya terkenal sebagai penipu di mana-mana. Nah, saya nggak mau karena seekor ayam nggak saya kirimkan, nama SMFC Faktor Lumajang yang saya bangun baik selama 10 tahun ini hancur karena satu ekor ayam, karena satu orang pelanggan yang saya tipu. Saya nggak mau seperti itu, konyol itu namanya. Oke. Dan kalau saya harus mengirimkan ayam terlebih dahulu, kalau ayamnya sudah nyampe itu baru ditransfer katanya, seperti itu, berarti saya yang konyol. Oke. Iya, kalau sampai sana ayamnya, sampai sana uangnya langsung ditransfer. Kalau sampai sana nomor WhatsApp saya diblokir, kan itu namanya saya yang kena tipu gitu. Jadi aduh, yang seperti itu konyol sebenarnya, nggak perlu dibahas. Sudah pasti nggak akan terjadi di SMFC Faktor Lumajang yang seperti itu. Minta ayam dikirim dulu sampai sana baru ditransfer, itu sudah pasti tidak akan terjadi. Oke, itu konyol namanya. Kalau sampai saya kena tipu, waduh, teman-teman perayaman ini lah ngakak semua ya. SMFC Faktor Lumajang ditipu pelanggan. Walaupun dalam perjalanan saya sudah sering kena tipu pelanggan, ini sudah sering saya. Oke.
ayam sudah keok ya, sudah keok, diadu keok, minta klaim garansi. Itu ada yang seperti itu. Dan bodohnya saya, konyolnya saya layani saja yang seperti itu. Tapi untuk saat ini dengan catatan apapun ya, nggak ada namanya kasihan. Jadi kita harus profesional. Kalau ayam tak garansi bagus sampai pelanggan ya, dapat satu bulan 2 bulan harus kasih info, 1 bulan minimalnya lah, maksimalnya 1 bulan ngasih info ke saya. Ayamnya saya abar bagus, saya abar jelek, itu kasih info ke saya. Kalau abar jelek 1 kali 2 kali 3 kali silakan dikembalikan, tapi jangan dalam kondisi keok, dalam kondisi sakit jangan dikembalikan. Dalam kondisi sakit parah, habis sakit dikembalikan ke saya, itu sudah pasti tidak akan menerima yang seperti itu. Dikembalikan dalam kondisi keok sampai kandang nggak berani sama ayam keok-keok, itu sudah pasti tidak akan saya kasih ganti. Meskipun cari klarifikasi ke sosial media manapun, cari pembenaran, sudah pasti tidak akan saya ganti yang seperti itu. Kalau dulu saya masih kasihan sama orang, kalau dulu masih saya tolerir yang seperti itu, aduh, akhirnya saya yang kena tipu ya. Ayam keok dikembalikan ke kandang, tak kasih ganti orangnya, ya ketawa-ketawa orangnya. Oke, ya saya yang konyol ini namanya, ditipu pelanggan. SMFC Faktor Lumajang ditipu pelanggan itu sering. Tapi untuk kali ini kita belajar profesional, belajar tega. Oke, kalau perjanjiannya seperti ini, seperti A, kita harus sepakati sampai akhir, jangan melenceng ke B ke C. Oke, nggak peduli siapapun orangnya, kita harus profesional. Kalau garansinya sesuai, oke, memang ayamnya terbukti nggak bagus, tetap kita kasih ganti. Tapi kalau ayamnya bagus, tapi di sana itu dibuat sembarangan, ngabarnya, ngadunya sampai keok, minta dikembalikan, dalam bentuk apapun saya nggak akan kasih ganti. Oke, itu ciri-ciri pelanggan yang keempat. Pelanggan yang selalu waspada dan tidak ingin ditipu. Bagaimana kalau saya yang kena tipu nanti? Konyol namanya. Oke, terima kasih. Oke, ini saya bahas lagi untuk ciri-ciri pelanggan SMFC yang selanjutnya, yang kelima ya. Ini ada yang mengatasnamakan pelanggan baru. Ini juga lucu ya. Ini juga lucu. Pelanggan di SMFC Faktor Lumajang itu di Telegramnya saja sekarang piro? Di Telegram 11.000 mungkin ya, hampir 12.000, hampir 12.000 pelanggan di Telegram itu. Kita sudah mencapai itu, belum di Instagram, belum di Facebook. Pengikut Facebook itu 21.000 kayaknya sekarang. Kalau di YouTube piro? Petangnya ibu 4.000 ya, 4.000 sekian di YouTube itu, 4.000 sekian. Jadi ini ada pelanggan yang mengatasnamakan pelanggan baru, mau beli ayam 1 ekor, cuma mau minta promo ya, mau minta harganya dipromokan, mau minta bonusnya mau minta beberapa ekor ya. Salah wis minta bonusnya masih mau milih berapa ekor. Wah, mengatasnamakan pelanggan baru buat pelanggan katanya. Nah, ini lucu sebenarnya. Belum beli minta diskon harga, minta bonus beberapa ekor ayam, itu masih belum beli, masih mau beli yang pertama, seperti itu permintaannya. Apalagi sudah beli berkali-kali, sudah pasti satu kandang mau diambil semua. Mengatasnamakan pelanggan baru ini yang seperti itu. Jangan seperti itu lucu kedengarannya. Yang harusnya saya kasih bonus itu adalah pelanggan yang sudah mengambil berkali-kali. Itu yang wajib dikasih bonus, karena sudah berkali-kali ambil di SMFC Faktor Lumajang. Sudah puluhan kali itu ada pelanggan yang berpuluh-puluh kali dari beberapa tahun lalu. Itu masih ada pelanggan SMFC Faktor Lumajang yang seperti itu. Nggak pernah beli ke farm lain, belinya ke SMFC tok, itu ada pelanggan yang seperti itu. Harusnya orang yang seperti ini yang saya apresiasi, yang saya kasih bonus. Bukan pelanggan yang belum beli ayam, masih belum beli ayam, masih akadnya mau beli, cuma sudah minta macem-macem, mau minta bonus ini, harganya minta dikurangin buat pelanggan baru. Atau itu lucu namanya. Jadi berpikir secara logika, posisikan diri Anda seperti saya. Coba sampean jadi owner SMFC Faktor Lumajang, saya jadi pelanggan baru. Oke, dibalik posisinya.
Sampean yang punya peternakan, sampean yang punya farm, saya pelanggan barunya. Saya minta nego nih sama sampean. Oke, sampean ini ownernya SMFC, saya minta nego. Hitung-hitung saya pelanggan baru. Kalau bisa kasih bonus sekian-sekian ayam, biar saya jadi pelanggan SMFC. Apa nggak lucu yang seperti itu? Yang namanya lucu. Malah pelanggan yang sudah berpuluh-puluh kali lipat ambil di SMFC Faktor Lumajang ini nggak rewel orangnya, minta bonus aja nggak, sampai saya yang maksa ngasih bonus kadang. Oke, saya sudah berkali-kali ketemu orang yang seperti ini. Orangnya sering ngambil ayam di SMFC Faktor Lumajang, tapi nggak pernah sekalipun minta bonus, minta dikurangi harga, nggak pernah. Itu ada yang seperti itu. Malah saya yang maksa, ini tak kasih bonus. Oh terima kasih, ya seperti itu saja. Nah, itu ciri-ciri pelanggan istimewa. Pelanggan yang seperti itu nggak akan dapat ayam yang nanggung. Ya, biasanya kalau pelanggan yang seperti itu, saya punya ayam bagus yang harganya 10 juta mungkin ya. Tapi kalau sama pelanggan yang seperti itu 5 juta pun saya kasih. Nggak akan saya sayang sama ayam. Saya lebih sayang pelanggan yang seperti itu. Nggak rewel, nggak banyak permintaan, nggak ini itu, nggak itu. Oke, beli ayam sekian harganya dibayar aja, nggak pakai nego, nggak pakai apa. Itu sudah pasti saya lebih sayang, lebih berat ke pelanggan yang seperti itu, lebih takut kehilangan pelanggan yang seperti itu. Saya kepinginnya memprioritaskan orang yang seperti itu. Meskipun saya punya ayam yang harganya 10 juta, kalau ada orang yang nggak rewel seperti itu, andaikan orang itu minta ayam yang 10 juta, tak kasih harga 5 juta saja, saya nggak keberatan. Oke, saya nggak keberatan. Sudah ada, sudah pernah, dan sudah terjadi di SMFC Faktor Lumajang. Orang yang seperti itu langsung saya kasih ayam dengan harga setengahnya, tanpa perlu diminta. Tapi kalau orang memaksa, beda cerita. Oke, ayamnya harga sekian, memaksa terus. Belinya masih belum beli, cuma maksa minta dikasih harga nego. Negonya nggak umum, nggak pakai logika, lebih dari setengah harga. Wah, itu sudah konyol dan sudah pasti tidak akan saya respon yang seperti itu. Tetap saya layani dengan baik. Cuma kalau sudah ngeyelnya melewati batas, tetap saya abaikan yang seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ini ada ciri khas dari pelanggan yang nomor 6. Pelanggan yang nomor 6 ini saya kasih nama pelanggan kompor meleduk ya. Pelanggan kompor meleduk ini sebenarnya bukan pembeli atau calon pembeli. Oke, dia nggak ada niatan sekalipun mau beli, karena mungkin ya harga di farm-farm gede ini biasanya terpaut mahal, bukan kelasnya mereka. Jadi garis bawahi, ini khusus yang merasa pelanggan kompor meleduk. Mereka dari kalangan yang tidak akan beli ke farm gede. Oke, tulis, catat, tidak akan pernah beli di pelanggan farm gede. Mereka hanya gabung di grup-grupnya saja. Tidak masalah sebenarnya. Oke, tidak masalah. Nggak beli ayam, gabung di grup Telegram farm-farm besar, tidak masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah itu karena mereka bikin onar. Oke, makanya kenapa saya kasih nama pelanggan kompor meleduk. Pelanggan ini nggak akan beli, sampai kapanpun nggak akan beli. Oke, meskipun dikasih harga murah, harga promo, nggak akan beli orang yang seperti ini. Harga promo itu di SMFC Faktor Lumajang kisarannya 1.000-1.500. Itu masih ketinggian kalau sama orang-orang yang seperti ini. Kisaran mereka, level mereka di bawah 500. 500 itu pun masih mahal menurut mereka. Oke, nah, pelanggan kompor meleduk ini selain nggak beli ke farm gede, hanya gabung saja, mereka suka bikin onar di dalam grup. Oke, bikin onarnya ini, kalau ada video yang nggak sesuai di hati mereka, di mata mereka, itu dicacat ya, dicacat. Oke, kita SMFC Faktor Lumajang memang kalau ngabar itu seringnya pakai undul, tapi undulnya itu random. Ada yang ngantar sendiri, ada undul itu yang kuat, sangat kuat sekali, itu ada sampai 2 ronde nggak keok, itu ada undulan yang seperti itu. Ada undulan yang lemah, baru dipukul 7 menit, 8 menit, 10 menit ini keok, itu ada. Nah, undulan yang dipukul 7 menit keok ini bukan undulan sisa, undulannya fresh, tapi memang lemah saja.
dari sana memang lemah, dari yang nganter untul ini memang undulannya undulan lemah, memang bukan undulan sisa. Ini dipukul 7 menit keok, akhirnya pelanggan bacot kompor meleduk ini nyeletuk. Ayam katanya mahal, kok undulannya pakai undulan lemah seperti itu. Nah, seringnya bikin onar seperti itu. Mereka cuma melihat satu ekor ayam saya yang mukul undulan lemah, sedangkan yang undulan kuat-kuat ini nggak diperhatikan, nggak dinilai sama mereka. Padahal di SMSI Faktur Lumajang tuh video banyak, Pol. Ada yang satu ayam ini harus menuntaskan satu ekor untul butuh 15 menit sampai 20 menit. Saking kuatnya untul. Kenapa yang seperti itu nggak dikomen? Kenapa komen ayam yang 7 menit dipukul keok? Gitu loh. Harusnya kan nggak bisa seperti itu. Dinilai semuanya. Itu sudah saya jelaskan, sering saya jelaskan. Untulan ini saya nggak bisa milih karena ada yang nganter sendiri, random. Setiap minggu kisaran 10 sampai 15 ekor saya sewa itu. Per ekornya 100.000 saya sewa sampai habis itu, gitu loh. Jadi pelanggan kompor meleduk ini memang suka bikin onar, suka membanding-bandingkan antara farm satu dengan farm ini, farm itu dengan farm ini. Intinya bikin onar aja, beli nggak beli. Tetap yang seperti itu nggak saya usir, kadang saya pertahankan di kandang. Biar saya suruh lihat dengan mata kepala mereka, orang-orang yang seperti ini, kualitas ayam di SMSI Faktur Lumajang beserta harga-harganya sekalian. Biar mereka belajar kalau mereka masih waras dan sadar. Tapi kalau mereka orang nggak waras dan nggak akan sadar, ya sampai akhir, sampai kapanpun, ya pasti seperti itu. Nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan orang-orang seperti itu. Oke? Jadi sengaja nggak saya keluarkan dari grup biar mereka belajar seperti apa saya mengelola SMSI Faktur Lumajang, biar mereka sadar, biar mereka waras. Itu nggak akan saya usir orang yang seperti itu sampai mereka benar-benar sadar, kecuali mereka sudah di luar batas kesabaran saya, bikin onar di luar batas kesabaran saya, sudah pasti saya kick. Oke, dari grup SMSI Faktur Lumajang. Tapi selama mereka nggak bikin saya muntap, ya, nggak bikin saya marah dalam batas kewajaran saya, tetap saya pertahankan orang seperti itu biar mereka sadar. Oke, jadi kira-kira seperti itulah ciri-ciri pelanggan di SMSI Faktur Lumajang. Pelanggan yang baik-baik, pelanggan yang nggak rewel, nggak saya bahas. Yang seperti itu jumlahnya lebih dari 1.000 orang di SMSI Faktur Lumajang. Tanya harga, Mas ini harganya berapa, sekian, langsung minta nomor rekening ditransfer. Itu banyak sekali orang yang seperti itu, banyak sekali. Lebih kalau 1.000 orang pelanggan di SMSI Faktur Lumajang yang seperti itu modelnya. Oke, jadi nggak perlu saya bahas yang seperti itu. Biarlah itu menjadi kesenangan saya pribadi dalam berinteraksi dengan pelanggan. Yang saya bahas dari sesi pertama tadi sampai sesi akhir, ciri-ciri pelanggan yang trouble itu. Jadi mudah-mudahan pelanggan yang seperti itu bisa mikir kembali, hilangkan cara-cara berinteraksi yang buruk seperti itu. Oke, cara berinteraksi buruk seperti itu nggak disukai sama owner-owner, nggak disukai. Tapi untungnya mereka berinteraksi dengan saya masih sabar sekali menghadapi orang seperti itu. Butuh kesabaran ekstra dan saya pakai kesabaran ekstra saya. Nggak akan saya maki-maki orang seperti itu, tetap saya layani dengan baik. Tapi kalau dengan owner farm lain saya kurang paham dan saya nggak tahu. Jadi mudah-mudahan yang saya bahas kali ini menjadi pembelajaran untuk seluruh pelanggan di SMSI Faktur Lumajang, agar kalau ownernya seperti saya, ownernya ramah seperti saya, baik seperti saya, jangan dibikin ruwet, bosku, gitu loh. Apa mau sampean tak bikin ruwet gitu? Saya bisa, kalau setelannya dibikin ruwet saya bisa ruwet gitu. Apa mau kalau setelan saya dipakai untuk ngeruweti sampean ruwet saya ruwet gitu? Apa mau dilayani seperti itu? Pastinya nggak akan mau. Dan saya juga nggak akan pakai setelan ruwet saya ke pelanggan gitu loh. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.